Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jamil mufassirin hadzal kitab an Allah yatagassahum bi rahmah iskimul jannah bi barakatil Fatihah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Kisah kelima, halaman 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fa azallahuma asyaitanu anha, maka menggelincirkan setan kepada Adam dan Hawa, menggoda, menipu, menghancurkan. Fa'azallahuma. Ayat sebelumnya ketika Allah berkata uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hazihis sajarah. Tinggallah kalian berdua di dalam sorga. Sorga yang mana? Sebagaimana sudah kita jelaskan, pendapat yang paling kuat al-jannatun na'im, sorga yang nanti ditempatkan oleh orang-orang beriman. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan makan apa saja yang kamu hendaki. Tapi satu, wala taqraba hazihis sajarah, jangan kamu dekatin pohon ini. Iblis ketika dilaknat oleh Allah, ada dua perjanjian antara iblis dengan Allah. Pertama, permintaan iblis agar dia dihidupkan sampai nanti yaumul kiamah, dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua, diberikan, minta izin la in aghwaytani la aqudannahum ala siratikal mustaqim, sebagaimana engkau membuat aku tersesat, terlaknat, maka aku akan menggoda manusia. Ini permintaannya. Maka ketika Nabi Adam sudah mendapatkan kenikmatan, ada satu yang dilarang, wala taqraba hazihis sajarah. Inilah yang dipakai alat iblis untuk menghancurkan Nabi Adam alaihi salam, yang sampai akhirnya Nabi Adam tergoda dan memakan buah terlarang itu. Buah apa? Ada yang mengatakan atin, ada yang mengatakan sumbulah, buah yang memiliki cabang-cabang. Tapi biasanya kita mengatakan buah khuldi. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mungkin la yabla. Apakah engkau ingin aku tunjukkan syajaratil khuldi, buah pohon yang membuat kamu kekal di dunia.
Dalam riwayat At-Tabari ini pertama yang memakan adalah Hawa, Sayyidatuna Hawa. Setelah itu tidak terjadi apa-apa. Baru ketika Nabi Adam memakannya, ini di halaman 50 ada. Ketika Nabi Adam memakannya, dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur, kitab Ad-Durrul Mansur ini karangannya Jalaluddin As-Suyuti, merupakan ringkasan daripada kitab At-Tabari. Jadi kalau kita baca Durrul Mansur, rujukannya At-Tabari. Jadi apa yang dituliskan dalam Durrul Mansur sebagian besar ada dalam kitab Tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Barulah beberapa yang terjadi, diantaranya terlepas pakaian Nabi Adam dan Hawa. Pakaiannya seperti apa? Ada yang mengatakan pakaiannya adalah cahaya. Jadi ketika Adam dan Hawa di sorga, itu ditutup badannya dengan cahaya. Lalu Adam bersembunyi di balik pohon. Sampai Allah mengatakan, apakah kamu sembunyi dariku? Kata Adam, tidak ada yang bisa sembunyi darimu ya Allah. Tapi aku malu kepadamu. Lalu Allah memerintahkan Adam untuk keluar dari sorga, dan Hawa mulai keluar darah haid. Pertanyaannya adalah, ini halaman 49, kenapa Nabi Adam melakukan kesalahan sedangkan dia seorang nabi, seorang rasul? Nabi dan rasul adalah maksum. Maksum itu terjaga. Kalau wali mahfuz. Maksum itu benar-benar tidak melakukan perbuatan yang maksiat. Kenapa Nabi Adam masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia punya tafsir Al-Munir, dia berpendapat Nabi Adam melakukan kesalahan itu sebelum dia menjadi seorang nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dia melakukan kesalahan itu, yang notabene belum menjadi maksum, belum maksum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ketidakpahaman Nabi Adam, atau bahasanya lupa. Jadi ada beberapa pohon yang Allah larang, wala taqraba hazihi sajarah. Jangan deketin pohon itu. Pemahaman Nabi Adam, pohon yang ditunjuk oleh Allah, bukan jenisnya. Jangan deketin pohon duren, kata Allah. Pemahaman Nabi Adam, pohon yang ditunjuk nggak boleh dimakan, tapi pohon duren yang lain boleh. Ini pendapatnya di antara An-Nasafi juga, Mustafa Al-Maraghi juga begitu. Jadi bukan kesalahan yang disengaja, tapi kesalahan yang dilakukan karena ketidakpahaman. Kemudian Al-Maraghi mengatakan ini hanya tamsil, hanya permisalan saja, contoh saja, bahwa manusia setingkat apapun tingginya, derajatnya, tetap mendapatkan godaan dari setan. Pertanyaan yang kedua, kan iblis sudah dikeluarkan dari sorga. Iblis sudah dikeluarkan dari sorga. Bagaimana bisa iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa? An-Nasafi mengatakan, dan ini pendapat yang kuat juga. Apa kata An-Nasafi dalam tafsir An-Nasafi? Ini tafsirnya lebih coraknya ke adabi. Jadi kalau yang condong kepada ilmu-ilmu nahu, ilmu sorob, balago, irwarab, itu bisa buka kitab Al-Adabi. Atau tafsir Al-Lusi juga termasuk Al-Lusi. Iblis
dikeluarkan dari sorga, tapi iblis diizinkan oleh Allah untuk masuk ke sorga dengan tujuan agar bisa menggoda Adam alaihi salam. Jadi masuk ke sorga bukan kemuliaan iblis, tapi untuk menggoda Adam dan Hawa. Ada juga yang mengatakan, ini As-Suyuti memang dalam tafsirnya berbagai riwayat dimasukkan dalam tafsir beliau. Tapi sering beliau mengatakan la aslalahu, nggak ada dasarnya. Termasuk riwayat ini, iblis masuk ke dalam tubuh seekor ular. Jadi ada seekor ular dimasukkan oleh iblis, akhirnya bisa masuk ke dalam sorga. Ini riwayatnya Jalud As-Suyuti, tapi nggak masuk akal. Masa Allah mau ditipu? Masa sih bisa iblis sembunyi dalam tubuh ular lalu masuk ke dalam sorga? Maka beliau mengatakan la aslalahu, riwayat ini tidak ada dasarnya yang kuat. Ada juga yang mengatakan iblis itu nggak masuk ke dalam sorga, tapi memanggil Nabi Adam. Ini bisa masuk. Ada juga yang mengatakan iblis seperti telepati, dan ini kemampuan iblis. Iblis di luar sorga, lalu mengirimkan berita, sinyal kepada pikirannya Nabi Adam dan Hawa. Kayak telepati. Tapi pendapat yang kalau menurut saya ya pendapat yang pertama ini, pendapatnya An-Nasafi, diizinkan oleh Allah untuk menggoda Adam dan Hawa. Wa qulna bitu minha jami'a wa qulna bitu ba'dukum li ba'din, maka turunlah kalian. Siapa? Perkataannya pada jama' ihbitu wa qulna bitu, maka kami berkata ihbitu, turunlah kalian, bukan ihbito. Kalau ihbito itu Adam dan Hawa, tapi ini ihbitu. Pendapat yang paling kuat adalah kenapa jama' Adam, Hawa dan iblis. Adam, Hawa dan iblis. Jadi mereka turun berbarengan. Adam diturunkan di Jeddah, di India. Adam diturunkan di India. Ini riwayatnya banyak ini. Bahkan ada yang meriwayatkan ketika saya menafsirkan wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna wa iz yarfa Ibrahimul qawaida minal bait, itu ada riwayat dalam beberapa tafsir Nabi Adam sampai haji dari India ke Mekah. Jadi memang lebih kuat. Tapi beberapa tahun yang lalu saya ngikut seminar di Tasik, yang menyampaikan Profesor Dr. Subandi. Dia guru besar di Gajah Mada. Dia Torikoh juga sama. Jadi ketika kita ada pertemuan ini seminar, orang Indonesianya ada dua, Profesor Dr. Subandi dan Profesor Dr. Sukriyadi Sambas. Dia ahli tafsir dari UIN Bandung. Kalau dari timur tengahnya Dr. Azizi, Dr. Abdul Aziz dari Syria, Dr. Azizi dari Maroko. Saya yang menerjemahkan itu. Profesor Subandi dalam penelitiannya mengatakan Adam itu bisa diturunkan di Nusantara. Di Nusantara. Kenapa? Dia punya teorinya begini. Dulu sebelum terjadi Big Bang, yang tempat yang bisa dihuni itu adalah Khatulistiwa. Semuanya itu es, semuanya es. Dia teorinya seperti itu. Big Bang, ketika sebelum terjadi Big Bang itu es semuanya. Yang panas cuman yang ada di garis Khatulistiwa. Di antaranya gitu. Bahkan dia Sundaland itu ya Sunda. Jadi
Nabi Adam itu ya turunnya di daerah Sunda. Jadi kalau ngomong kumaha damang gitu. Tapi itu penelitian. Walaupun di Baduy, memang di Baduy ada diyakinin ada hutan lindung yang nggak boleh dimasukin, dan mereka mengatakan itu tempat turunnya Nabi Adam alaihissalam. Bahkan saya pernah dalam kuliahnya dengan Profesor apa namanya sekarang Rektor UIN, itu dia ahli sejarah. Dia mengatakan Nusantara itu sudah terjadi hubungan dengan Timur Tengah itu dari zaman Nabi Nuh. Artinya setelah Nabi Adam sudah ada hubungan. Apa diantaranya? Perahunya Nabi Nuh dari kayu jati. Fir'aun itu Fir'aun dipakai itu pakai kapur barus. Kapur barus tidak ada di dunia kecuali ada di Sumatera. Kemudian peta antara negara Arab, Indonesia, Cina, Arab, Cina, di tengah-tengahnya Nusantara. Di tengah-tengahnya Nusantara. Jadi bisa saja zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mengirim sahabatnya ke Cina, itu pasti dia akan mampir ke Nusantara. Apa tujuan penelitian ini? Untuk merubah stigma pemahaman orang-orang bahwa Indonesia yang pertama masuk adalah agama Hindu, sehingga tradisi-tradisi yang ada di Indonesia itu tradisi yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Tapi kalau penelitian ini terbukti, maka tradisi yang ada seperti tahlilan, haul, itu tradisi Islam yang diadopsi oleh Hindu, kemudian diambil lagi oleh Islam. Jadi penelitian seperti ini nggak sembarangan, cuman selesailah karena mungkin dananya tidak ada, selesai udah. Profesor Dr. Amani Lubis ketika saya kuliah, dia sampai bawa peta itu. Dia bawa peta, lihat petanya. Ini Indonesia, Nusantara, dulu belum ada Indonesia. Ini Arab. Setelah itu baru Cina. Pasti orang yang dikirim ke Cina itu akan melewati Nusantara, karena Nusantara itu tempat yang subur. Jadi stigma ini, penelitian ini bisa merubah stigma bahwa Indonesia itu adalah negara Islam. Bukan negara Islam, artinya negara yang dipengaruhi oleh agama Islam. Jadi tradisi-tradisi yang kita pakai sekarang itu bukan tradisi Hindu. Sementara ini kan yang menjadi bantahan orang-orang Wahabi, tahlilan itu tradisi Hindu. Bisa saja dengan sejarah ini mengatakan inilah tradisi Islam yang diadopsi oleh orang-orang Hindu. Kalau Siti Hawa itu turunnya di Jeddah, maka Jeddah itu dari Jaddatun. Ada yang mengatakan juga Nabi Adam turunnya di Sofa, tapi lebih banyak yang menurunkan turunnya di India. Artinya dimanapun mereka turun, dengan kesalahan yang mereka kerjakan ada hukuman, konsekuensi hukuman. Terpisah mereka tuh pengantin dan belum melakukan hubungan suami istri, maka terpisahlah mereka sebagai hukuman dari Allah. Ayat yang selanjutnya nanti baru kita akan membahas tentang tafsir sufinya. Kisah yang ke-6, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbih, maka Adam mendapatkan dari Tuhannya kalimat, bacaan-bacaan, doa. Apa diantaranya? As'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ada yang meriwayatkan as'aluka bihaqqi Ahmadi, pakai Ahmad, karena nama ruhaniyahnya Nabi Muhammad adalah Ahmad. Kita ini punya nama ruh di alam ruh,
Karena sebelum kita ditiupkan dalam rahim ibu kita tinggalnya di alam ruh. Yang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setiap kita punya nama nih. Rasulullah namanya di alam ruh Ahmad. Maka Nabi Adam selawatnya, as'aluka bihaqqi Ahmadi illa ghafartali. Ada juga yang mengatakan bacanya yang diajarkan Rabbana zalamna anfusana. Ini yang masyhur di kita. Ada juga Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbal minni ma'zirati dan sebagainya. Artinya Adam bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir sufi daripada dua ayat ini? Yang pertama adalah setan itu tidak akan berhenti menggoda manusia. Ini pertama. Setinggi-tinggi makom manusia itu tidak akan pernah lepas dari godaan setan. Taruhlah di antara kita sudah ada menjadi seorang wali, bahkan walinya wali abdal, wali kutub bahkan, itu tidak akan lepas dari godaan setan. Fa'azallahuma syaiton, itu akan terus terjadi. Maka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Semakin tinggi makomnya, semakin takut dia. Tapi takutnya kepada Allah beda dengan takut kita kepada dedemit gitu. Takut kita sama setan, sama iblis, sama apa namanya, sama dedemit lah gitu. Kalau kita takut sama kuntil anak misalnya, takut sama perampok, beda dengan takut dengan Allah. Kalau takut dengan perampok, itu kita akan menghindari mereka. Takut dengan kuntilanak, awas jangan jalan ke sana nih. Di gang itu ada kuntilanak, kita akan menghindari itu. Tapi kalau takut dengan Allah, apa? Takut berpisah dengan Allah. Takut yang diisi dengan kerinduan kepada Allah. Takut melakukan ini. Kenapa? Takut karena perbuatan maksiat ini Allah jauh darinya. Itu takut kepada Allah. Kemudian makom tertinggi apapun itu akan mendapatkan godaan daripada iblis. Kemudian yang kedua, kesalahan Nabi Adam itu lebih besar daripada kesalahan iblis. Dua-duanya salah, tapi Nabi Adam lebih besar daripada iblis. Kenapa? Karena Nabi Adam melakukan kesalahan dengan melanggar larangan Allah. Melanggar larangan, jangan deketin pohon, tapi dia melanggar, itu lebih besar. Kualitas kesalahannya lebih besar daripada tidak mentaati perintah Allah. Sama-sama dosa, tapi lebih besar daripada ini. Tapi kenapa Nabi Adam fataba alaihi, diterima taubatnya, tapi iblis yang kualitasnya lebih rendah, wa kana minal kafirin, termasuk daripada makhluk yang kufur kepada Allah. Ada kesalahan yang lebih fatal. Apa? Tidak merasa melakukan kesalahan. Itu lebih fatal. Tidak merasa melakukan kesalahan. Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, fayuwari sawatihima, terbukalah auratnya, itu menandakan rasa malu Nabi Adam. Dia maksiat, dia malu kepada Allah, sampai sembunyi di balik pohon. Hai Adam, kenapa kamu sembunyi dariku? Ya Allah, tidak ada yang bisa sembunyi darimu. Aku melakukan ini karena aku malu kepadamu.
Kemaksiatan yang diiringi dengan rasa malu, penyesalan akan mendatangkan ampunan dari Allah. Beda dengan iblis. Beda dengan iblis. Iblis ketika melakukan kemaksiatan, kesalahan, Allah berkata, "Ma mana'aka antas juda is amartuk." Apa yang membuatmu tidak mau sujud? Sedangkan itu perintahku. Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih mulia dari dia. Jadi iblis nggak merasa salah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kesombongan inilah yang membuat Allah murka. Maka ada dua kesalahan, jenis kesalahan. Kesalahan yang mendatangkan dosa saja. Ada juga kesalahan yang membuat dosa plus laknat. Dosa plus laknat. Kalau yang satu dosa saja. Apa dosa? Ya kayak tadi Nabi Adam. Kayak kita maksiat nih. Kita nggak sholat, tapi takut sama Allah, malu, merasa hina, bisa diampuni, taubat diterima. Tapi yang paling bahaya, dia maksiat dan dia tidak merasa melakukan kemaksiatan. Minum minuman keras dosa, tapi orang yang minum minuman keras dan dia merasa dirinya hina, ingin bertobat kepada Allah, itu bisa mendapatkan pengampunan, bahkan bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi orang yang minum minuman keras dan gak merasa dia salah, inilah dia mendapatkan dosa sekalian laknat. Membunuh itu dosa. Tapi ketika dia membunuh dan dia mengakui perbuatannya dan dia salah gitu, nyesel, taubat kepada Allah, Allah ampunin, Allah kasih hidayah kepadanya. Tapi orang yang membunuh dan tidak mau merasa dirinya salah, ini yang paling bahaya. Dia akan mendapatkan dosa sekalian laknat. Laknatnya apa? Bahaya laknatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Ditutup dia punya hati, ditutup dia punya telinga, ditutup dia punya pendengaran, ditutup dia punya penglihatan. Bahkan yang Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya telinga nggak bisa dengar, punya hati nggak bisa merasa, punya mata nggak bisa melihat. Mereka seperti binatang, dilaknat oleh Allah seperti binatang. Kenapa? Maksiat tapi tidak merasa melakukan kemaksiatan. Maka kalau dalam bahasa Abah Anom itu, jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Pintar merasa. Jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Apa? Buka rasanya. Kalau sudah membuka rasa kita, maka yang kita temuin adalah kehinaan, kelemahan, ketidakmampuan. La haula wala quwata. Kemudian diantara tafsir sufinya lagi, fatalaqa adamu min rabbih. Ini kalau dalam dunia thariqah ini kuat nih. Ngamalin sesuatu, jangan mengamalkan apapun kecuali yang diajarkan oleh guru. Nabi Adam itu ketika turun ke dunia, dia nggak baca apa-apa, Pak. Diem aja udah. Ini dalam tafsir Ar-Ra'isul Bayan yang ditulis oleh Al-Baghli, Rusbahan Al-Baghli. Dia mengatakan ketika Nabi Adam turun di dunia, itu Nabi Adam nggak baca apa-apa, diem aja udah. Ya udah, mau diapain lagi? Ini takdir, ini udah kesalahan, diem aja.
sampai fatalaqqa Adamu min rabbih, sampai diajarkan kepada Tuhan oleh Allah, baru Nabi Adam baca. Rabbana zalamna anfusana, itu bukan buatannya Nabi Adam, tapi diajarkan oleh Allah. Maka dalam dunia santri begitu juga, mengamalkan sesuatu yang diajarkan oleh guru. Jangan sekali-kali mengamalkan sesuatu yang gak ada gurunya. Pergi ke toko buku, ada buku Mujarobat atau Samsul Ma'arif lah, beli itu, nggak pakai guru, dari bab pertama sampai terakhir diamalin. Suruh puasa, dia puasa, selesai, ngamalin lagi kedua sampai selesai. Insya Allah gila apa? Gila insya Allah, karena nggak ada guru. Kalau baca buku masih nggak apa-apa, tapi kalau mengamalkan sesuatu nggak boleh. Dalam dunia thariqah kuat kali Pak, tidak mengamalkan apapun yang tanpa disetujui oleh guru mursyid. Misalnya gini, selawat yang saya baca itu cuma 2 Pak. Selawat Bani Hashim yang diijazahkan oleh Syekh Khalil Bangkalan, dan selawat ada 4, tapi yang menjadi wiridan 2, dan selawat nariyah. Kalau selawat yang biasa yang Ibrahimiyah dibaca ketika sedang zikir. Kenapa? Bukan berarti tidak menerima selawat Fatih, bukan berarti tidak menerima selawat-selawat yang lain, tetap diterima. Kalau dibaca silakan dibaca, tapi yang diwiridkan 2. Kenapa? Inilah yang diijazahkan oleh guru sampai seperti itu. Wah, selawat ini bagus, iya bagus. Tapi kita tidak mengamalkan bukan berarti menolak kemuliaannya, tetap mulia. Tapi kita ngikutin resep. Jadi kalau Bapak pergi ke Pertamina dikasih obat sama dokter, ya udah terima aja, nggak usah nanya-nanya. Ini apa nih isinya nih? Nggak usah. Dan nggak usah hati-hati minum obat yang lain, ikutin aja yang di Pertamina ini. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Minimal kita mengamalkan sesuatu yang harus ada ijazahnya. Jangan sembarangan ngamalin, dan itu lebih kuat, memang lebih kuat amalan sesuatu yang ada ijazahnya. Yang kedua adalah dosa apapun, sebesar apapun, itu Allah membuka pintu taubat. Innallaha yabsutu yadahu fil laili limusiin nahar. Jadi manusia itu luar biasa. Kelebihan manusia, dosa apapun, sebesar apapun, Allah memberikan pintu taubat kepadanya, ampunan kepadanya. Tapi intinya apa? Intinya istighfar itu cuma bukan astagfirullahaladzim aladzim, bukan. Intinya istighfar yang diajarkan oleh Allah, Rabbana zolamna anfusana. Apa intinya istighfar? Merasa kita melakukan kesalahan, bukan nunjuk orang yang salah dia, bukan saya, enggak. Istighfar yang hakiki, yang salah saya, baru diterima sama Allah. Bapak baca Rabbana zolamna anfusana 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, tapi nggak merasa dirinya salah, belum tobat. Saya mabuk bukan karena saya gara-gara dia tuh mabuk tuh, nah, belum. Tapi ketika dia, inilah kesalahan saya, inilah kelalaian saya, bukan kelalaian dia. Udah, inilah tobat yang hakiki. Nabi Adam tidak menunjuk setan, iblis yang menggoda saya, enggak. Tapi Rabbana zolamna anfusana. Nabi Yunus ketika masuk ikan hiu, ikan paus, ikan nun, dia nggak mengatakan ya Allah, yang salah bukan saya tapi kaum saya yang tidak mau dengar, enggak. Tapi dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni, bukan inna, inni, ya Allah maha suci engkau,
maha mulia engkau, inni akulah. Kalau inna kami, saya dan kaumku, tapi dia inni minaz zalimin, akulah yang melakukan kesalahan. Maka kata Allah, fastajabna lahu wa anjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami terima doanya, kami terima permohonan maafnya, dan kami selamatkan ia. Setelah dia masuk ke dalam ikan hiu, keluar, apa yang Allah berikan? Umat-umatnya yang tadi nentang menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ini buah daripada taubat. Nabi Adam baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan iblis. Beda dengan iblis. Fa bima aghwaytani la aqudannahum ala siratikal mustaqim. Fa bima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana kamu membuat aku sesat. Nyalahin Allah. Fa bima aghwaytani, gara-gara kamu nyuruh sujud kepada Adam, aku jadi laknat. Nyalahin Allah. Tapi kalau Nabi Adam Rabbana zalam, ini inti daripada istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi ilmunya nih banyak pertanyaan, Ustaz. Oh iya. Karena jarang kita sentuh. Pertanyaan pertama begini, Ustaz. Yang namanya surga itu kan apa aja boleh. Pertanyaan, kenapa Allah ada pelarangan? Oke, iya baik. Itu satu. Kedua, jika Nabi Adam tidak melanggar, tentu tidak ada dunia. Mungkin skenarionya bisa berbeda. Benar. Ya kan? Berarti ini ada dalam skenario Allah. Bahwasanya kita akan hadir di bumi, benar. Ada setan dan yang akan mempengaruhi sampai begitu-begitu. Iya. Tiga, yang namanya nikah, aturannya kan ada wali nikah, ada segala macamnya. Nah, Nabi Adam ini saksinya siapa ini? Yang nikah ini gimana nih? Aturan nikah ini gimana? Ya? Nah, ya itu dulu. Oke, itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat gak? Yang pertama adalah larangan. Gini, di sini dijelaskan di kisah keempat. Di kisah keempat diantaranya An-Nasafi menjawab daripada pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah mengatakan surga yang dimaksud dalam ayat uskun anta wa zaujukal jannah, surga ini kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan ini bukan surga tapi taman yang ada di dunia, bukan al-jannatun naim. Alasannya apa? Seperti tadi tuh, al-jannatun naim itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan sama sekali. Tapi kenapa Nabi Adam masih ada larangan? Maka An-Nasafi dalam tafsir An-Nasafi dia menjawab, karena Adam masuk ke dalam surga itu bukan jazaan li amali, bukan balasan daripada perbuatannya. Karena memang Nabi Adam belum melakukan apa-apa, tapi hanya sebagai terminal saja. Hanya sebagai terminal. Uskun, maka itu nanti dijelaskan dalam tafsir Al-Kabir Fakhrul Razi. Itu uskun itu maknanya, uskun itu tinggalnya sementara. Uskun, tinggallah kamu sementara di sorga ini. Karena hanya sebagai terminal, maka di situ ada larangan. Ini pelajarannya makom. Dalam dunia sufi itu adalah namanya makom. Setiap makom itu tidak pasti ada larangannya. Sampai makom tertinggi pun ada larangannya.
Sajaratul khuldi dalam dunia sufi itu apa? Al-ujub wat takab wal kibr. Jadi kalau ada seorang wali Allah, itu larangannya bukan nggak sholat lagi, Pak. Bukan larangan untuk dia nggak sholat. Kenapa? Emang tukang sholat dia. Nggak dilarang juga tetap aja dia sholat. Bukan larangan untuk nggak berzikir. Emang dia tukang zikir. Pohonnya larangannya apa? Al-ujub, sombong. Ini buah khuldi. Jadi jawabannya anak sapi karena bukan sebagai jazaan li amali, maka masih ada larangan. Tapi nanti sorga sebagai balasan amalan semuanya diperbolehkan. Yang kedua adalah Nabi Adam akan emang diciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, gitu. Tapi Allah menaruh Adam di sorga. Misalnya nih, kata Allah, kamu tinggal sebulan saja di sorga, tinggal sebulan, dengan mana uskun. Kamu tinggal 2 hari di sorga, nanti turun ke dunia. Uskun tuh, tinggal sementara, nginep dah. Kalau bahasa kita uskun tuh nginep. Nginep kan gak selamanya. Nginep di vilanya Aji Parta, ya gak selamanya. Kalau selamanya kebangetan, sebulan 2 bulan itu. Cuman, itu dalam tafsirnya As-Suyuti dijelaskan, Nabi Adam tinggal di sorga mabaina zuhri wal asri. Yang tadinya Allah suruh tinggal 2 hari, seminggu, sebulan, cuman tinggal di sorga baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar. Karena kesalahan itulah Nabi Adam dipercepat keluar dari sorga. Kalaupun tidak ada kesalahan, ya Nabi Adam mungkin seminggu di sorga, mungkin sebulan. Tapi karena ada kesalahan, maka dipercepat. Jadi bukan berarti kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi tidak ada dunia, enggak. Emang tujuan Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, tapi dipercepat. Kamu tinggal di sini ya, nginep di rumah saya seminggu. Tapi kamu jangan mabok, jangan minuman keras misalnya gitu. Baru sejam dia minuman keras, dikeluarin. Tapi menurut Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi, inilah teman tamsil, permisalan, emang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa yang menjadi wali saksi? Itu kan syariatnya umat Nabi Muhammad. Syariat Nabi beda-beda. Syariatnya umat Nabi Muhammad, nikah itu harus ada saksi, harus ada wali. Nah, syariatnya Nabi Adam ya beda. Iya. Syariatnya Nabi Adam beda. Syariatnya Nabi Adam kenapa tidak ada wali? Emang gak ada orang tua. Kan dalam riwayat yang masyhur itu dijelaskan juga Nabi Adam itu ketika dia bangun tidur ada seorang wanita. Ini Al-Qurtubi menjelaskan itu, tafsir Al-Qurtubi. Ada wanita, lalu malaikat nanya, Adam siapa di sebelahmu? Hawa. Kenapa dikatakan Hawa? Karena diciptakan dari sesuatu yang hidup, dari tulang rusuk. Apakah kamu mencintainya? Ya, aku mencintainya. Hawa, apakah kamu mencintai Adam? Tidak. Aku tidak mencintai Nabi. Aku tidak mencintai Adam. Lalu Qurtubi membuat catatan, inilah karakter wanita yang menyembunyikan perasaannya. Jadi dari dulu begitu. Setelah itu Nabi Adam ingin menyentuh Hawa, bukan memeluk, Pak. Memeluk itu nafsu banget gitu. Iya, pengen dia enggak.
Nabi Adam punya adab, pengen nyentuh Hawa, nggak boleh sama Allah. Bayar mahar dulu gitu. Maharnya apa? Selawat kepada Rasulullah. Itulah yang dibaca, Allahumma sholli ala Ahmad. Selawatnya selawat. Karena kenapa? Emang gak ada apa-apa lagi. Kenapa dia katakan selawat pakai apa, pakai nama itu? Dia bilang, aku ngelihat ketika diciptakan ruhku, ketika dimasukkan ruhku ke dalam tubuhku, aku ngelihat di mimbar, di tiang-tiang aras, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bersanding nama dengan namamu kecuali makhluk itu sangat engkau cintai. Maka dia baca Allahumma sholli ala Ahmad. Dalam riwayat Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Oke, silakan. Allah itu kan dengan Nabi Adam kan langsung berkomunikasi. Terima kasih. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad melewati perantara malaikat? Nah semenjak kapan tuh instruksi itu berubah lewat malaikat? Bukan Allah langsung, padahal di arasnya itu Allah dekat dengan malaikat, Allah dekat dengan Muhammad, ya kan? Nah, instruksi berubah itu sejak kapan? Oh iya. Ini pembahasan menarik. Saya pun sedang membahas ini. Itu ada kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Madarijus Salikin. Karena dalam disertasi saya tentang itu. Itu ada khitab Allah, ada beberapa macam. Pertama, khitabullah. Allah berbicara langsung kepada makhluknya. Dan ini berlaku kepada seluruh para nabi dan para rasul. Termasuk Nabi Adam dan termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah itu langsung kepada Allah. Ini pertama. Jadi ada beberapa momen Rasulullah langsung kepada Allah. Yang masyhur adalah tentang sholat. Atau Allah berbicara langsung wara'al hijab, di belakang hijab. Yang kedua, irsalul malaki. Allah mengirim malaikat untuk menyampaikan pesan dari Allah. Ini pun berlaku kepada para nabi dan para rasul karena wahyu. Dan berlaku juga kepada Nabi Adam. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Adam, misalnya ambiuni bi asma'i haula'i, ambiuni bi asma'ihim. Sebutkan nama-nama itu, langsung Allah berbicara. Tapi ketika Nabi Adam di dunia, itu Allah melalui perantara juga. Melalui malaikat Jibril. Bagaimana Allah mengajarkan pernikahan Nabi Adam kan silang. Nabi Adam nggak tahu bagaimana. Allah mengirim Jibril mengajarkan Nabi Adam pernikahan. Disilang, karena setiap melahirkan dia dua, laki perempuan. Disilang, yang nikah laki perempuan disilang dengan yang saudara yang bukan serahimnya, kan begitu. Itu yang mengajarkan adalah malaikat juga. Jadi khitabullah atau irsalul malaki itu berlaku kepada nabi dan rasul. Ada juga namanya dari mimpi. Dari mimpi bisa dialami oleh nabi, rasul, wali, bahkan orang-orang biasa bisa. Inni ara fil manam anni asbahuk fanzur maza, tara Nabi Ibrahim kan dari mimpi. Tapi kalau kita mimpi, itu harus ada barometernya adalah syariat. Selama perintah itu perintah nggak bertentangan dengan syariat, silakan diikutin. Kalau dalam dunia thariqah kita ini gini, kalau ketemu di mimpi itu orang yang ngaku sebagai Syekh Abdul Qadir, jangan diikutin dulu. Tapi kalau yang ketemunya gurunya, apa Abah Anom, Abah Awas, ikutin. Kenapa? Karena setan nggak bisa menyerupai orang soleh. Misalnya gini, bapak-bapak mimpi ketemu Habib Ali, ikutin. Itu Habib Ali pasti. Bapak ketemu Kiai Hamid, Mu'alim Safi Hazami, ikutin. Setan nggak bisa menyerupai Mu'alim Safi Hazami.
Itu dalam kitab Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir dijelaskan. Tapi setan bisa ngaku. Dia ngaku, dia pakai jubah, dia pakai eagle, saya Nabi Isa. Bisa ngaku dia. Nggak menyerupai Nabi Isa, tapi dia bisa ngaku sebagai Nabi Isa. Inilah yang terkadang jatuhnya orang-orang ahli zikir. Bahkan ngaku sebagai Allah aja berani kok setan. Kan riwayatnya Syekh Abdul Qadir begitu. Cahaya anna rabbukumul a'la. Aku ada Tuhanmu yang paling tinggi. Kamu sekarang sudah tidak boleh puas, nggak usah sholat lagi. Itu setan ngaku dirinya sebagai Allah. Jadi kalau ketemu dengan Sunan Gunung Jati misalnya, Sunan Kalijaga, jangan GR dulu gitu. Wah, tadi malam saya ngimpi Sunan Kalijaga, jangan GR. Setan bisa berupa pakai apa namanya? Ngelihat di film, pakai pakaian Jawa, pakai mukanya dicahayain, ngaku saya Sunan Kalijaga, bisa. Tapi kalau ketemu ulama yang kita kenal wajahnya, ketemu kayak Hasyim Asy'ari, ketemu kayak Khalil Bangkalan, kan kita tahu wajahnya tuh, pasti udah ikutin. Nah gitu. Ini kalau apa namanya, pesan Allah, tapi bisa juga dijanin oleh makhluk yang lain. Oke, ada lagi? Oke, ya silakan. Kamu lihat. Ini kan kebiasaan orang-orang kita secara tradisional, sering kita ziarah atau ke tempat kiai, tempat tentunya pada saat kita silaturahim itu kan kita diijazahkan amalan-amalan baik itu untuk meningkatkan rezeki, lancar usaha dan lain-lain. Nah tentunya amalan-amalan yang begitu banyak, misalnya ada 10 kiai, kita dikasih amalan. Oke, baik. Nah itu apakah tidak merusak dalam diri kita? Tentunya begini, misalnya amalan la ilaha illallah apa? Itu kita terima amalan itu, kan kita juga bingung mana yang harus kita pakai. Kadang-kadang juga amalan itu baru seminggu ganti lagi kan? Lama-lama makin menumpuk di badan kita, di jiwa kita. Yang pertama itu, yang kedua itu tingkatan sholawat itu yang paling utama itu yang seperti apa? Sholawat apa? Oke, baik. Kita masalah sholawat Maria, sholawat Ibrahim. Oke, baik. Saya kasih ilustrasi lah. Ada rumah sakit Pertamina, ada rumah sakit Fatmawati, ada rumah sakit Cipto. Ini dokter-dokter luar biasa semuanya. Kita sakit jantung, kita ke Pertamina, dikasih resep obat sama dokter ahli jantung, obatnya. Terus kita ke Pertamina, kita ke Cipto, periksa lagi dikasih obat. Ke Fatmawati, 5 dokter ngasih obat macem-macem. Kalau semuanya kita minum obatnya, kira-kira sehat atau mati? Mati. Itu begitu pula amalan. Amalan itu energi. Amalan itu energi. Istiqomahkan dengan satu amalan. Istiqomahkan dengan satu amalan. Maka di dalam buku ini saya kasih contoh. Tabut, nanti pembahasan dengan tolut dengan jalut. Itu ada namanya tabut, Pak. Tabut itu peti. Jangan inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Tabut nanti akan sampai ke sana nanti. Tabut itu pindah-pindah dia. Kesini direbut sama orang, sampai akhirnya dipegang oleh tolut. Ketika tolut megang, udah kemana-mana nih tabut. Dijelaskan oleh An-Najmuddin Al-Kubro dalam tafsir An-Najmiyah, hati manusia itu seperti tabut, pindah-pindah. Yang tadi dikatakan Bang Haji Mukhlis, datang kiai ini suruh baca Hizib Bahar diamalin, pindah ke kiai ini disuruh baca ini ikutin, pindah-pindah Pak. Sebelum ada tolutnya, sebelum kita ketemu sama guru yang benar-benar kita pegang, itu hati kita kemana-mana.
Kalau saya secara pribadi, alhamdulillah udah nggak kemana-mana saya. Saya ngikutin udah amalan saya zikir la ilaha illallah aja selesai. Tapi ketika ada kiai-kiai ngasih amalan kita ambil, kita baca sekali tabaruk saja udah. Sebagai tabarukan. Amalin ini Rusdi, baik kiai. Saya baca sekali Al-Fatihah udah. Dari Profesor Said Agil Munawar kasih amalan luar biasa Pak. Pengalaman beliau ketika dengan Taufik Kemas. Ini amalannya nih selamat nih. Kita tulis saya baca sekali Al-Fatihah udah selesai. Gak mau banyak obat. Yang penting amalan itu istiqomah Pak. Istiqomah yang penting amalan. Semua amalan bagus semua, nggak ada yang jelek. Tapi istiqomah rotibul haddad jadi. Yang masalahnya seminggu rotibul haddad, ganti lagi atos, pindah lagi bahar, pindah lagi nasr, nggak ada yang jadi. Nah, ini sama. Jadi lebih bagus fokus satu amalan, yang lainnya sebagai tabaruk saja. Subhanallah walhamdulillah baca nggak? Saya baca ketika sholat tasbih. Karena dalam thariqah itu sholat tasbih itu setiap hari. Itu kita baca. Dari rumah ke masjid dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dibaca. Nah, kemudian selawat mana yang paling bagus? Selawat. Jadi ada sebuah riwayat begini riwayat. Ada seorang ulama, dia wiridannya selawat. Setiap hari baca 100.000 selawat. Sampai akhirnya dapat karomah dari Allah, sering ngimpi ketemu Nabi. Lalu dalam salah satu pertemuannya, ulama itu nanya, apakah ada yang lebih dahsyat orang sekarang ini dalam membaca selawat kepadamu? Kata Rasul dalam mimpi, ada. Umatku fulan bin fulan. Berapa kali dia baca selawat kepadamu ya Rasul? Dia baca setiap hari 10 kali. Tadi 1.000 kali, tapi ini 10 kali. Kan jauh. Ternyata yang membedakan kualitasnya. Kualitas dia membaca selawat 1 kali sama dengan 100.000 kali. Selawat yang mana? Yang mana aja. Yang penting ketika kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima uglik, Rasulullah ada dalam di depan kita. Ini yang paling bagus. Selawat fatih bisa mendatangkan begitu, selesai. Itu yang paling bagus. Masing-masing cocoknya beda-beda. Kayak makanan aja, ada yang suka nasi uduk, ada yang suka nasi kebuli, ada yang suka nasi mandi, silakan. Begitu pula selawat apa aja bagus. Bang Mulis bisa saja naria, saya bisa saja fatih, bisa macam-macam. Yang penting intinya ketika baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, ada Rasulullah di hadapan kita, itu yang paling bagus. Kok bisa begitu? Kan Nabi ngomong man shalla alayya sholatan sallallahu. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka selawatnya akan sampai kepadaku. Mengucapkan salam kepada Rasulullah kan itu. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Sekiranya mereka melakukan kesalahan, datang kepadamu. Lawajadu ja'uka, datang kepadamu. Ulama-ulama tafsir mengartikan datang kepada Rasul ketika masih hidup atau ketika Rasulullah sudah meninggal, sama aja. Datang kepada Rasul, lawajadullah, maka dia mendapatkan Allah, bertemu dengan Allah. Lebih luas lagi, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, nggak harus di Madinah, nggak harus di kota Madinah, nggak harus di depan makam Rasul. Di sini saja di Masjid Nurul Yakin, ketika kita baca assalamu alayka ya Rasulullah dan menghadirkan Rasul, maka kita sudah seperti di hujrah syarifahnya Rasulullah.
Jadi kualitas yang paling bagus bukan dari bacaannya, tapi dari hatinya, gitu ya. Khusyuk, gitu. Menghadirkan. Oke. Ada pertanyaan dari Facebook. Oh gitu. Apa yang harus kita ikuti? Banyak sih. Assalamualaikum Ustaz. Apakah mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas membaca atau mengamalkan arti dari bacaan itu? Ayat-ayat Quran ya. Jadi tujuan Al-Quran adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinat. Hudan linnas, mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu tujuan utama Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran. Jadi tujuan kalau Al-Quran adalah Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidupnya. Cuman untuk sampai ke sana Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Apa diantaranya? Baca Quran saja, baik paham atau tidak paham, dapat pahala. Al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang baca Quran dengan baik, tajwidnya baik, maka dia akan ditemenin oleh safaratil kiramil baroroh, malaikat dengerin bacaan kita dan doain kita. Jadi gini, memang pemikiran liberal di kampus-kampus begini. Quran itu buat petunjuk, nggak usah dihafalin begitu Pak. Ngapain ngafalin Quran? Yang penting diamalin. Gitu. Akhirnya banyak orang-orang nggak ngafalin Quran. Ngapain Quran dibaca? Yang penting diamalin. Satu sisi benar, tapi malah bisa menghancurkan. Jadi bagusnya memang diamalin, tapi lebih bagus lagi kalau dia baca dan dia hafal. Ngapain pakai jilbab kalau belum perbuatannya baik? Gitu. Jadi main logika kayak gitu. Jadi dia bagaimana mengamalkan Quran? Ya baca, hafal, memahami dan mengamalkan, gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi dua lagi, oke. Dua terakhir. Ya, dua lagi ya. Iya. Ketua DKM harus ini ya. Ya. Kisah ketiga sebelumnya. Oke. Bahwasanya Allah berfirman kepada malaikat, "Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajaru illa iblis." Kata singkatnya iblis itu enggan bahwasanya bersujud kepada malaikat. Ini pertama. Yang kedua, ayat ini fa'azallahu masyaitanu anha fa'udama mimma kana fi qulna ihbitu. Kata ihbitu. Nah, konotasi ayat pertama dengan yang kedua ini bahwasanya larangan Allah perintah Allah kepada malaikat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Yang kedua bahwasanya malaikat iblis itu engkar tidak mau sujud. Ini adalah perintah kepada malaikat bahwa misalnya iblis tidak mau gitu. Apakah di situ langsung dikeluarkan dari surga? Nah, sedangkan ayat ini ihbitu jama, bukan ihbito. Kepada siapa gitu. Oke, baik. Maka gini, ihbitu itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ihbitu itu kepada hitopnya Adam, Hawa dan keturunannya. Keturunan mereka ya kita semua, ihbitu, turunlah kalian. Ada beberapa tafsir sini. Yang kedua, ihbitu itu kepada Nabi Adam, Hawa dan iblis. Jadi iblis itu turunnya bareng-bareng. Cuma Nabi Adam ketika turun dia tunduk kepalanya. Nah, tunduk kepalanya, tapi iblis begini turunnya. Nah, gitu. Digambarkan begitu dalam Tobari. Pendapat yang ketiga ini yang lemah lah. Nabi Adam, Hawa, iblis dan ular. Ular yang masuk ke dalam surga. Jadi pendapat yang lebih dua ini dua lah. Kalau nggak Nabi Adam, Hawa dan keturunannya, yang akan menjadi keturunannya, yang kedua Adam, Hawa dan iblis. Ini lebih kuat. Kenapa? Ihbitu minha jami'an fa'il. Ihbitu minha
ihbitu wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu ini kenapa saling bermusuhan? Di situ ada Adam, ada Hawa, dan ada iblis. Iblis adalah musuhnya manusia, gitu ya. Oke? Ya, terakhir ya. Kita manusia punya dua nama. Oke. Nama nama di dunia. Iya. Pada saat nanti kita di Padang Masyar, kita dipanggil nama yang mana? Oh iya. Yang kedua, ada nggak nih disiplin ilmu yang mempelajari siapa sih sebenarnya ini si Adi dulu nama? Oh iya. Nama di Pampung. Gini. Sebelum kita ditiupkan sebelum ditiupkan ke rahim ibu kita hidupnya namanya di alam ruh namanya, alam ruh. Ini dalam Al-Quran jelas. Ketika Allah berkata, bahasanya perjanjian primordial, perjanjian antara kita dengan Allah, langsung, nggak pakai perantara. Allah ngomong langsung, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Para ulama banyak menjelaskan, ada yang mengatakan kita tinggal di alam ruh itu bisa jadi bertahun-tahun lebih lama daripada tinggal di dunia. Kalau baca markobahnya Syekh Abdul Qadir, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah pengen naik buraq ketinggian, akhirnya Syekh Abdul Qadir lah yang menjadi tangganya. Diinjak sama Rasulullah, pundaknya Syekh Abdul Qadir sampai masuk, sampai naik. Dan ketika Syekh Abdul Qadir di dunia masih ada bekasnya, maka beliau mengatakan, qadami hazihi ala raqabati kulli waliyin billah. Kakiku ini berada di pundaknya para wali. Kenapa? Pundakku pernah diinjak oleh Rasulullah. Ini riwayat ini kuat, Pak. Bahkan Al-Iz bin Abdus Salam itu ahli fikih dia, mengatakan riwayat ini bisa mutawatir, kuat ini. Pertanyaannya kemudian, kan Syekh Abdul Qadir ketika Rasulullah Isra belum ada. Syekh Abdul Qadir meninggalnya 561. Beliau umurnya sekitar 90 tahunan. Umur tahun 400-an beliau baru lahir. Maka ulama-ulama sufi menjelaskan bukan jasadnya tapi ruhnya. Yang menjadi tangganya adalah ruhnya. Percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Ini bukan akidah ini. Saya nggak percaya, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Artinya penjelasannya, sebelum kita hidup itu seluruh kita sudah hidup di sana. Bahkan udah ada yang ngurusin kita, Pak. Ada yang ngurusin kita, membina kita. Di alam ruh itu ada yang ngebina. Itu dalam tafsir ada. Anak kecil yang meninggal dunia, anak kecil yang belum balik dari orang muslim meninggal dunia, maka ruhnya yang ngasuh itu Nabi Ibrahim dan Sarah. Itu Al-Qurtubi itu, Pak. Tafsir li ahkamil Quran, Al-Qurtubi menjelaskan itu. Saya bingung, ini kok jadi yang ngurusin, bapak punya anak nih meninggal masih kecil, itu ruhnya diurusin, diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Hawa dengan Sarah. Saya nyari beberapa kitab, bener ada, Pak. Nabi Ibrahim itu namanya dikatakan Abar Rahim. Ibrahim itu Abar Rahim, bapak yang sangat penyayang. Jadi gitu. Setiap kita punya nama. Apakah ada itu paling ilmu-ilmu yang anak itu, ilmu-ilmu yang ada memang orang punya ahli gitu, tapi nggak ada bukunya, dan nggak bisa jadi pegangan, Saya pernah ketemu beberapa orang begitu, nama alam ruhnya ini, tapi nggak bisa jadi pegangan. Itu buat orang-orang yang sudah kasab saja.
Dan itu nggak terlalu penting lah gitu. Kemudian nama apa yang dipanggil oleh Allah? Nama ketika di dunia. Maka kata Nabi kan kasih nama yang bagus. Karena nama itulah yang akan menjadi panggilan untuk kalian nanti di yaumul kiamah gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini lebih enak seperti ini diskusi seperti ini. Jadi kalau ada yang mau menambahkan juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kita saling belajar lah. Bukan saya ini cuma kebenaran saya di depan, jadi saya moderatornya gitu. Jadi silakan. Dan kayak begini lebih enak lah. Dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tampakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena berdoa ya karena sholat. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma jal jamana hadha zaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan masuma wa la mana syaqiya wa la mahruma dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa ahlu dawana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.